Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab listrik statis. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal pada kapasitor. Berikut ini ada soal bagaimana menentukan energi yang tersimpan pada salah satu kapasitor yang terdapat pada susunan kapasitor. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini Sobat 100 perhatikan baik-baik gambar susunan kapasitor berikut ini. Jadi di sini ada 3 kapasitor. Kapasitor yang pertama 4 mikrofarad, kapasitor yang kedua 7 mikrofarad, kapasitor yang ketiga 5 mikrofarad. Susunan kapasitor ini dihubungkan pada sumber tegangan 12 volt. Nah, pertanyaannya adalah tentukan energi yang tersimpan pada kapasitor 5 mikrofarad. Nyatakan dalam mikrojoule. Oke, Sobat 100, pertama-tama sebelum menghitung energi pada kapasitor 5 mikrofarad, Sobat 100 selesaikan dulu rangkaian kapasitor ini untuk menentukan berapa nilai kapasitas penggantinya. Nah, caranya gimana? Pertama Sobat 100 ini misalkan dulu ya. Yang 4 mikrofarad ini adalah C1, yang 7 mikrofarad ini adalah C2, yang 5 mikrofarad ini adalah C3. Nah, bagaimana menentukan kapasitas penggantinya? Pertama Sobat 100 paralelkan dulu C2 dan C3. Jadi ini kalau di paralel Sobat 100 tinggal jumlahkan saja ya. Jadi nilai C paralelnya itu sama dengan C2 tambah C3. C2 7 mikrofarad, C3 5 mikrofarad. Berarti di sini kita tuliskan C paralel sama dengan 7 tambah 5. Berapa 7 tambah 5? 7 tambah 5 kita peroleh C paralelnya adalah 12 mikrofarad. Nah, gimana Sobat 100 sampai sini paham ya? Ini tinggal dijumlahkan saja. Nah, setelah Sobat 100 dapat nilai kapasitas pengganti untuk susunan paralel C2 dan C3, bisa kita gambarkan seperti ini. C paralelnya tadi 12 mikrofarad. Nah, selanjutnya lihat C1 dan C paralel yang 12 mikrofarad ini ternyata terhubung secara seri. Jadi ini Sobat 100 selesaikan dulu kapasitas totalnya untuk susunan seri ya. Sobat 100 masih ingat untuk susunan seri cara hitungnya gimana? Kita pakai seper ya. Jadi seper C total sama dengan seper C1 tambah seper C paralel. C1 nya 4 mikrofarad, C paralelnya 12 mikrofarad. Berarti kita tuliskan di sini seper C total sama dengan seperempat tambah seper 12. Nah, di sini kan penyebutnya belum sama ya. Yang 1/4, yang 1/12. Nah, 4 dan 12 kita cari KPK-nya. Ternyata KPK-nya 12. Jadi ini kita ubah ke bentuk per 12 ya. Jadi yang 1/4 berubah menjadi 3/12, yang 1/12 tetap. Sehingga kita tuliskan di sini seper C total sama dengan 3 tambah 1/12. Nah, ini sangat gampang sekali ya. 3 tambah 1 itu 4, maka kita peroleh seper C total itu sama dengan 4/12. Atau nilainya sama dengan 1/3 ya. Jadi kita peroleh untuk C totalnya berapa nih? C totalnya adalah 3 mikrofarad. Nah, gimana Sobat 100? Sampai sini paham ya? Nah, di sini Sobat 100 sudah dapat nih nilai kapasitas pengganti untuk susunan rangkaian kapasitor tadi. Nah, berikutnya kalau nilai kapasitas penggantinya sudah tahu yaitu 3 mikrofarad. Langkah berikutnya Sobat 100 tentukan berapa muatan totalnya ya. Rumusnya ini, Q total sama dengan C total kali tegangan. C totalnya tadi 3 mikrofarad, tegangannya tadi 12 volt. Sehingga kita tuliskan di sini muatan total sama dengan 3 mikrofarad kalikan 12 volt. Berapa nih? 3 kali 12. 3 kali 12 ketemu 36. Jadi muatan totalnya adalah 36 mikrocoulomb. Nah, sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, berikutnya kalau muatan totalnya sudah dapat, langkah berikutnya Sobat 100 tentukan muatan di kapasitor yang kedua. Nah, cara hitungnya gimana? Ingat, muatan total ini nilainya sama dengan muatan di kapasitor pertama dan muatan pada kapasitor yang susunan paralel ini. Nah, karena C2 dan C3 ini tersusun paralel, maka Sobat 100 cari dulu nilai perbandingannya ya. Karena ketika tersusun paralel, maka muatan ini terbagi pada C2 sekian bagian, lalu terbagi ke C3 sekian bagian. Nah, untuk menentukan berapa sekian bagiannya, kita cari dulu ya perbandingannya. Cara hitungnya gini, Q2 banding Q3 itu sama dengan C2 banding C3. Nah, C2 tadi adalah 7 mikrofarad, C3 tadi 5 mikrofarad. Sehingga kita dapatkan nilai perbandingannya
Q2 banding Q3 adalah 7 banding 5. Nah, setelah Sobat 100 dapat nilai perbandingannya, ternyata Q2 banding Q3 adalah 7 banding 5, maka Sobat 100 bisa hitung muatan di kapasitor yang 5 mikrofarad atau Q3 itu nilainya sama dengan 5/12 kalikan Q total. Kenapa 5/12? Karena tadi rasionya Q3 itu 5 ya. Sementara yang Q2 itu 7. Nah, kalau ditotalkan ini kan 12. Berarti untuk Q3 itu ternyata 5/12 bagian dari muatan total. Nah, muatan totalnya tadi 36 mikrokulong. Sehingga kita tuliskan di sini Q3 itu sama dengan 5/12 kalikan 36 mikrokulong. Nah, ini kalau kita hitung 36 dibagi 12 hasilnya 3. 3 kali 5 hasilnya 15. Berarti Q3 nilainya itu sama dengan 15 mikrokulong. Nah, gimana Sobat 100? Sampai sini paham ya? Nah, nilai ini kita simpan dulu. Q3 tadi tidak lain adalah muatan pada kapasitor 5 mikrofarad. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapat muatannya berapa, Sobat 100 bisa hitung energinya. Cara menghitung energi kapasitor gimana? Kita pakai rumus ini. W sama dengan setengah kali Q kuadrat per C. Nah, muatannya di sini berarti muatan pada kapasitor yang 5 mikrofarad. C-nya di sini adalah nilai kapasitas dari kapasitor 5 mikrofarad. Sehingga kita tuliskan di sini W sama dengan setengah kali 15 mikrokulong dikuadratkan per 5 mikrofarad. Nah, ini kalau dihitung 15 kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah 225 ya. Nah, 225 kalau dibagi 2 dan 5. Ingat kalau ada 2 dan 5 di bawah tanda per ini bisa kita kalikan hasilnya 10 ya. Berarti kita peroleh 225 dibagi 10. Ketemu berapa tuh? Ketemu nilainya itu sama dengan 22,5 mikrojoule. Ini adalah jawaban akhirnya. Nah, gimana Sobat 100? Sangat mudah sekali kan ya? Jadi ingat baik-baik. Kalau di sini ada susunan kapasitor, ditanya energi pada salah satu kapasitornya. Pertama Sobat 100 selesaikan dulu susunan kapasitor ini. Sobat 100 cari nilai kapasitas penggantinya berapa. Jadi cara hitungnya kalau di sini ada susunan paralel, Sobat 100 cari nilai kapasitas susunan paralelnya ini. Lalu setelah diparalelkan ternyata tersusun secara seri dengan C yang lain. Nah, berarti untuk menentukan C totalnya adalah 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C paralel. Nah, setelah Sobat 100 dapat nilai kapasitas pengganti untuk susunan paralel ini, Sobat 100 langkah yang berikutnya cari muatan totalnya ya. Pakai rumus ini, muatan total sama dengan C total kali V. Nah, setelah Sobat 100 dapat muatan totalnya, Sobat 100 lihat nih, untuk kapasitor yang dicari energinya ternyata di sini ada pada susunan paralel. Ingat kalau ada pada susunan paralel, muatan total ini akan terbagi pada kapasitor yang satu dan terbagi ke kapasitor yang lainnya. Sehingga Sobat 100 langkah berikutnya cari perbandingan distribusi muatan tadi ya. Nah, kalau di sini ternyata di susunan paralel itu pada kapasitor kedua dan ketiga, maka cara hitungnya gini. Q2 banding Q3 itu sama dengan C2 banding C3. Nah, setelah Sobat 100 dapat rasio pada masing-masing kapasitor, Sobat 100 cari muatan pada kapasitor yang dicari energinya. Nah, setelah dapat nilai muatan pada kapasitor tersebut, Sobat 100 bisa hitung energi pada kapasitor tersebut pakai rumus ini. W sama dengan setengah kali Q kuadrat per C. Nah, Sobat 100 tinggal masukkan Q di sini adalah muatan pada kapasitor yang kita cari energinya dan C di sini adalah kapasitas dari kapasitor tersebut. Nah, Sobat 100 tinggal hitung, nanti dapat energi yang tersimpan itu berapa. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.